Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen dan guru penguji ujian kinerja atau UKM-PPG periode 1 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Uskar Nadi Abdullah, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMK Bina Karya Mandiri Bekasi. Sekaligus saya mahasiswa program studi PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2022 Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Dalam kesempatan ini, pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi tugas UKM-PPG periode 1 tahun 2023 dengan materi sumber hukum Islam, submateri kedudukan Al-Quran, hadis, ijtihad sebagai sumber hukum Islam di sekolah menengah kejuruan. Untuk jelasnya, dapat diamati bentuk video praktek pembelajaran yang akan saya lakukan. Atas perhatian dan penilaiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Untuk memulai pelajaran kita, seperti biasanya, kita berdoa dulu kan ya. Adi, silahkan dipimpin doanya. Siap duduk rapi. Rapi. Sebelum mulai pelajaran, dalam ABK baca doa terlebih dahulu. Baca doa dalam hati, mulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menghormati jasa para pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, dipimpin oleh Mas Zulfikar. Ayo teman-teman, kita berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali.
Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya menambah cinta kita terhadap negara kita, Indonesia. Seperti itu. Amin ya. Amin. Nah, supaya barokahnya lebih bertambah gitu ya. Ada baiknya kita awali dengan membaca surat-surat pendek. Yang kita baca yaitu surat Kulhu, jangan Yasin panjangan. Terus Al-Falaq dan surat An-Nas. Kita baca bersama-sama dimulai dengan ta'awuz terlebih dahulu. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, surah pendek yang kita baca mudah-mudahan bermanfaat dunia akhirat buat kita. Amin. Udah siap belum belajar hari ini? Khusus Zulfikar, udah makan belum Zulfikar? Udah Pak. Udah. Oke. Hari ini udah sarapan belum? Udah. Ayah Rojak, udah makan belum? Udah. Ayah Rojak. Febri, mana Febri? Alhamdulillah udah sarapan, Pak. Alhamdulillah kalau udah sarapan udah. Baik, sebelum kita mulai, saya mau lihat kesiapan seragam kalian, kemudian kelas kalian bersih apa enggak, sudah siap atau belum? Langsung besok di potong ini ya, biasanya. Ayo udah. Ambil itu, yang seperti ini. Ini dulu. Ada di luar, dulu nanti. Ini masnya, bukunya aja sudah ini ya. Saya absen dulu ya, Aldi. Hadir Pak. Aroza. Hadir Pak. Arindi. Hadirin. Masih ada yang ingat nggak materi kita di pertemuan sebelumnya? Saya, Pak, kemarin minggu lalu kita belajar tentang pengertian Al-Quran, pengertian hadis, dan juga pengertian istihad. Yang lain ada yang mau nambahkan? Iya. Anak-anakku sekalian, terkait dengan materi kita sumber hukum Islam yang kemarin kita pelajari dan tadi disebutkan oleh Neng Rindi, pengertian Quran sebagai sumber hukum Islam, pengertian hadis sebagai sumber hukum Islam, dan pengertian istihad sebagai sumber hukum Islam. Kira-kira kita sebagai orang Islam sudah melaksanakan atau belum daripada Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, daripada hadis sebagai sumber hukum Islam, dan istihad sebagai sumber hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari kita? Sudah atau belum? Sudah belum? Mungkin dari 100% kita baru 20%-an ya kita terapin hukum-hukum yang ada di Al-Quran, hadis, dan istihad seperti itu. Nah, saat liburan kemarin itu banyak banget kasus-kasus yang membuat kita miris gitu. Bagaimana orang Islam tahu agama Islam, tahu ajaran Islam, bahkan kiai gitu ya, bahkan kiai ilmu agamanya luas. Auto kelompok kan, ya larangan apa, kemudian perintah itu apa, benar atau benar? Benar. Tetapi dari berita tersebut kita mengurus dada gitu.
kiai menggilir santriwatinya, menggilir dalam disetubuh. Nauzubillah min. Kita berlindung ya kepada Allah dari perbuatan-perbuatan seperti itu. Kabul. Rozi, Norma, dan ibu mertua. Tahu kan? Tahu. Hampir kurang semua. Gosip nih ya. Kita bukan ngegosipin orang, tapi kita mengambil yang namanya ibarah pelajaran. Gitu ya, pelajaran supaya kita tidak sama seperti si Oji. Punya bini, punya istri cantik, tetapi dia lebih memilih ibu mertuanya. Gitu. Berhubungan badan dengan ibu mertuanya. Maka kita sebagai orang Islam harus benar-benar melaksanakan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran, hadis, dan ijtihad seperti itu. Setuju? Setuju. Untuk selanjutnya kita saksikan ya video pembelajaran tentang kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, kemudian hadis sebagai sumber hukum Islam, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Hingga kita masih diberikan kesempatan untuk bertolakul ilmi. Pada kesempatan kali ini, mari kita membahas bersama-sama materi tentang sumber-sumber hukum Islam. Kompetensi dasar yang pertama menunjukkan perilaku ikhlas dan taat beribadah sebagai implementasi pemahaman terhadap kedudukan Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber-sumber hukum Islam. Menganalisis kedudukan Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Adapun indikator yang pertama menunjukkan perilaku ikhlas dan taat beribadah sebagai implementasi pemahaman terhadap kedudukan Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Adapun kandungan dan keistimewaan Al-Quran yang pertama terletak pada keindahan bahasa Al-Quran dan itu tidak dapat bisa ditiru oleh siapapun. Kemurnian Al-Quran dijaga sampai pada hari kiamat karena Allah sendirilah yang menjaga. Sebagaimana di dalam Al-Quran. Selanjutnya, kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, sebagai pedoman hidup umat Islam. Sebagaimana ayat Al-Quran yang berbunyi, "Hadza bayanul linnasi wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin." Inilah Al-Quran, suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, hadis. Hadis adalah segala sesuatu yang dinisbahkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik ucapannya, perbuatannya, maupun takrir atau ketetapannya. Hadis terbagi menjadi 3 pembagian hadis. Yang pertama, qauliyah, didasarkan pada ucapan-ucapan Nabi. 2, fi'liyah, didasarkan pada perbuatan-perbuatan Nabi. 3, takriyah, didasarkan pada persetujuan Nabi pada para sahabat dalam hukum Allah Subhanahu wa taala. Dari pemaparan video tadi yang tentang Al-Quran, hadis, ijtihad sebagai sumber hukum Islam, adakah yang masih belum dipahami? Saya Pak, Apa Sas? tadi kan di pembagian hadis itu ada yang disebut dengan tasbih. Nah itu tuh maksudnya kan didasari pada persetujuan Nabi pada para sahabat dan dalam hukum Allah. Nah itu maksudnya dari itu tuh apa Pak? Oh itu takrir gitu ya. Ya. Adalah salah satu pengertiannya persetujuan Nabi terhadap perbuatan yang dilakukan oleh sahabat. Sebagai contoh, azan itu kan bukan dari Nabi Muhammad. Bila saat peristiwa Fathul Makkah, Bilal naik tuh ke atas Ka'bah, kemudian dia azan tanpa ada ajaran dari Nabi. Kemudian Bilal azan.
Allahu Akbar sampai selesai. Dan Nabi mengiyakan. Untuk lebih paham lagi kalian, lebih memperbanyak referensi, kita mencari materi ya di handphone masing-masing, ya di buku masing-masing. Saya bikin kelompok supaya nanti diskusinya, tukar informasinya lebih maksimal lagi. Saya bentuk 4 kelompok. Rindi kelompok 1, Arindi kelompok 2, Arini kelompok 3, dan Samsul kelompok 4. Silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing, ya sesuai dengan barisan saja. Karena kita model pembelajarannya discovery learning, maka kalian harus mencari materi sebanyak-banyaknya. Boleh dari internet, ya boleh dari buku paket, boleh dari YouTube, boleh dari jurnal dan lain sebagainya. Bahkan nanti kita akan ke perpustakaan. Ngobrol ya, bener ya? Ngobrol. Kelompok 1 tadi kedudukan Al-Quran ya. Ini kelompok 2 kedudukan hadis. Kelompok 3 kedudukan ijtihad. Nah ini macam-macam hukum Islam. Sambil berdiskusi ya. Tinggal pembagian. Udah dapat materinya tadi ya? Ini kan ya jam ya. Oh iya. Bener gini ini menurut berita itu juga ini kan ya bacaannya ya. Udah dicatat belum materinya? Udah Kak. Udah. Ada ilmu Al-Quran, terus ya istilah Al-Quran, terus kenapa Al-Quran diturunkan, ada fungsi-fungsinya juga, manfaat Al-Quran, dan yang paling penting kehidupan Al-Quran. Udah dicatat materinya? Sudah Bapak. Dapat ya? Siap buat diskusi nanti. Insya Allah. Berarti ini Udah dapat? udah Pak. Udah maksimal belum ketemu materinya? Ada yang udah, ada yang belum ya? Lebih bagusnya lagi kita mencari referensi di perpustakaan. Iya. Jangan lupa bukunya dibawa dan nama pulpennya dibawa mencatat materinya.
Wah, buku. Kamu nemu nggak? Iya, nemu. Saya dari budaya. Dulu kayaknya Jadi kalau misalnya Dari bukunya, materinya. biasanya di jawaban. lebih males baca di buku daripada sesi di mudah. Terus juga kan nggak terlalu memasuki kayak ya dalam posisi gitu kan. Jadi yang kita jarang mencari di buku padahal bisa jadi buku yang lebih banyak dari sini. Dan di sini ternyata ada hubungan antara Al-Quran sama hadis juga loh. Dan ternyata hubungannya itu sama berkaitan. Keren banget sih ini Kayak ini kok rekomendasi banget sih bagi yang lain. Ini aku suka banget nih Bapak. Ini sama. Sini kalau mau aku kalau yang sini kalau mau kami. Iya. Itu enak. Sejarah dan perkembangan asuransi syariah di Indonesia. Wah. Orang-orang yang seandainya Materi udah terkumpul dengan maksimal. Tadi udah kita mencari di kelas dengan handphone, internet, ya, di jurnal internet, di YouTube di internet, video pembelajaran, plus kita juga udah ke perpustakaan. Artinya sudah mapan materinya, sudah maksimal materinya. Saatnya kita berdiskusi ya sesuai dengan kelompok. Jadi kelompok pertama silakan maju duluan. Pertama. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan kedudukan Al-Quran sebagai sumber agama Islam. Oke, kita mulai dengan sumber hukum Islam. Sebelum kita masuk ke dalam Al-Quran, kita masuk dulu sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam yang pertama ada Al-Quran, ada hadis, dan juga istihad. Dan kita kelompok 1 yang akan mempresentasikan dan juga menjelaskan tentang kedudukan Al-Quran. Al-Quran adalah sumber pertama dan utama dari seluruh ajaran Islam. Jadi Al-Quran merupakan kedudukan yang paling tinggi di dalam ajaran Islam. Sesuai dengan Quran surat 86 ayat 13 sampai 14, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar dikatakan pasti dan bukan merupakan permainan. Kita masuk ke pengertian Al-Quran. Al-Quran berasal dari bahasa Arab yang artinya bacaan atau himpunan. Yang menurut istilah Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa taala yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan yang ditulis di mushaf dan digambarkan dengan mutawif khawatir serta membacanya adalah ibadah. Jadi siapa saja kita yang membaca Al-Quran itu merupakan salah satu sebuah ibadah. Kita masuk ke kedudukan Al-Quran. Kedudukan Al-Quran atau posisi Al-Quran berarti sebagai sumber pertama dan utama. Jadi yang paling pertama dari seluruh ajaran Islam, baik yang mengatur manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan Allah, manusia dengan sesamanya, dan hubungan manusia dengan Allah. Sebagaimana dijelaskan kepada Al-Quran, menunjukkan kepada kebenaran dan jalan lurus, Quran surat 46 ayat 30, dan juga Quran surat Al-Baqarah ayat 2, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi kepada kita yang bertakwa itu merupakan demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesi tanya jawab ya. Baik teman-teman, dari materi yang sudah dijelaskan tadi, apakah ada pertanyaan? Saya ingin bertanya. Ini kelompok 2 ingin bertanya. Yang tadi sudah dijelaskan bahwa Al-Quran itu diriwayatkan secara mutawatir. Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan
yang menurut tradisi mustahil mereka bersepakat untuk berdusta dan karena itu diyakini kebenarannya. Gimana hari ini jawabannya? Insya Allah cukup. Kita kasih aplaus kelompok 1. Lanjut ke kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan kedudukan hadis dalam sumber hukum Islam. Kami dari kelompok 2, saya ada sebagai moderator. Di sini ada anggota saya, ada Febri, ada Setia sebagai pengarang, ada Tasya dan Syahna. Baik, Ini menjelaskan tentang hadis, kedudukan hadis di agama Islam. Menurut bahasa, hadis berarti baru di dalam ucapan, pembicaraan dan cerita. Menurut istilah, apa yang dinukil dari Rasulullah SAW, baik berupa ucapan, perbuatan atau pengakuan, takdir, serta kejelasan sifat-sifat Nabi. Di sini juga ada pembagian hadis. Hadis Nabi dibagi menjadi 3. Hadis yang pertama, qauliyah. Hadis yang didasarkan atas segala perkataan dan ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, misalnya sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, hadis fi'liyah. Hadis yang disandarkan atas segenap perilaku dan perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, hadis takriyah. Hadis yang disandarkan pada persetujuan Nabi atas apa yang dilakukan para sahabatnya. Lanjut. Kedudukan hadis. Berulang-ulang Allah memerintahkan kita di dalam Al-Quran agar kita taat kepada Allah dan juga kepada Rasulnya. Hadis adalah sumber tingkat kedua dalam hukum Islam setelah Al-Quran. Dalam hadis Al-Hasri ayat 7, dan apa yang diberikan Rasul kepadamu, terimalah ia, dan apa yang dilarang olehnya, atasmu tinggalkanlah. Fungsi hadis. 1. Mempertegas atau memperkuat hukum-hukum yang telah ada dalam Al-Quran. Kedua, menjelaskan, menafsirkan, dan merinci ayat-ayat Al-Quran yang masih dan sama. Ketiga, mewujudkan suatu hukum yang tidak ada dalam Al-Quran, namun pada prinsipnya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Quran. Macam-macam kualitas hadis. Yang pertama, hadis mutawatir, yaitu suatu hadis hasil tangkapan panca indera yang diriwayatkan oleh sejumlah besar rawi yang menurut. Ada demikian yang saya sampaikan tentang hadis kedudukan di agama Islam. Baik, jika ada teman-teman yang ingin menanyakan kepada kelompok kami, insya Allah kami akan menjawab dengan sebisa kami. Ya, silakan. saya ingin bertanya. Sebelumnya saya Rintiwan dari kelompok 1. Tadi dijelaskan fungsi hadis kan. Dan yang pertama itu hadis memperkuat dan juga mempertegas hukum yang Al-Quran. Berarti hadis dan juga Al-Quran ada hubungan sama lain. Nah, bisa dijelaskan hubungan antara hadis dan Al-Quran dan juga contoh-contohnya yang dimaksud dengan mempertegas dan juga memperkuat hukum yang ada di Al-Quran. Terima kasih. Saya di sini perwakilan kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan dari Rini. Al-Quran dan hadis memiliki hubungan yang sangat berkaitan untuk contohnya dalam kehidupan sehari-hari seperti salat dalam Al-Quran tidak dijelaskan secara rinci, namun dijelaskan secara rinci dalam hadis itu yang berarti bahwa Al-Quran dan hadis memiliki hubungan yang sangat berkaitan dan saling melengkapi. Saya simpel aja gitu ya. Jadi di Al-Quran hanya ada perintah sholat, tidak ada tuntunan cara sholatnya. Nah, di dalam hadis Nabi lengkap sekali ya tuntunan dan cara melakukan ibadah sholat. Jadi Al-Quran dan hadis keduanya saling berkaitan. Ya, hadis melengkapi Al-Quran. Paham ya semuanya? Oke, kita sapa kelompok 2. Terima kasih. Silakan. Kelompok 3.
Ya alhamdulillah diskusi kita hari ini berjalan dengan sangat luar biasa. Kita kasih aplaus buat semuanya. Sebelum kita tutup, sedikit saya review materi yang tadi kalian cari di kelas, di perpustakaan, dan secara diskusi bersama. Yang pertama, Al-Quran kedudukannya adalah yang paling pertama sebagai sumber hukum Islam. Yang kedua, hadis yang adalah hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Dan yang ketiga, ijtihad, ya sumber hukum Islam yang bisa kita gunakan di dalam kita melaksanakan ibadah dan lain sebagainya seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita closing? Nggak ada. Semuanya paham? Paham apa lapar? Paham ya? Untuk PR, saya sudah mengirim LKPD seperti LKS, tetapi bentuknya elektronik. Kalian tinggal kerjakan di handphone masing-masing seperti itu. Nanti kalian kerjain, selesai nilainya itu langsung masuk ke handphone saya. Paham belum? Jangan sampai nggak dikerjain, ya harus diselesaikan. Oke, kita tutup pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi. Untuk minggu depan kita belajar materinya yaitu fungsi-fungsi Al-Quran, fungsi-fungsi hadis, fungsi-fungsi ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Mudah-mudahan kita panjang umur ya dan sehat selalu. Aldi, silakan ditutup closing dengan doa. Siap, duduk rapi. Sebelum pulang, alangkah baiknya baca doa terlebih dahulu. Baca doa dalam hati, mulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.